Aku uang pelayaran, Mbak. Ratusan jaket oranye mengepung satu rumah di kawasan Sleman, Yogyakarta. Diduga satu amarah atau arogan orang memicu amarah dari orang lain. Nah, ini bukan sekedar telat antar kopi cuma 5 menit aja, tapi ini adalah puncak kesombongan yang berujung dan juga meledak-ledak dan berujung panjang. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Langsung aja kita bongkar. Halo Sobat DB News. Beberapa hari terakhir timeline kita semua termasuk aku sendiri dari TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, semua sosial media dibanjiri oleh berita viral dari Yogyakarta. Pasti kalian juga full kan sama berita-berita ini. Subuh-subuh muncul semua live-nya. Tapi spill gak tuh? Apa tuh? Kasus ini tuh dikenal sebagai mas-mas pelayaran versus driver Shopee Food. Pasti kalian udah tahu kan guys. Kita semua pasti pernah dong pakai jasa ojol. Kita pun juga sering jadi pelanggan itu kan. Tapi kasus ini adalah level yang berbeda. Ini melibatkan dugaan penganiayaan, aksi solidaritas masif, sampai perusakan aset negara. Hari ini kita akan bahas setuntas-tuntasnya kronologi lengkapnya. Melihat bukti-buktinya dan yang paling terpenting, pasti kalian semua memetik pelajaran agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Yuk, mari kita mulai. Yuk. Rusak rumah nanti. Nah, kita lihat video kericuhannya nih, teman-teman. Untuk masalah ini tadi teman-teman yang lepas dari sini, Pak. Gak cuma yang oyen-oyen doang ya ternyata. Ini para itu ya, ojol ya. Bergabung bersama. Wah, emang solidaritasnya tinggi banget sih. Iya. Oh, semua ternyata. Wah, Tua, muda, Perempuan. perempuan juga hadir. tanpa mengenal waktu loh. Yes, betul. Makanya lagi di brief ya atau dikasih tahu sama aparat lah ya. Dan itu aja ya. Saya terima kasih rekan-rekan semuanya. Bisa harapan saya Kondusif ya. Iya, kirain bakal yang ricuh banget karena kan memang mereka tuh solidaritasnya tuh solidaritas forever kayak Respect sih. oh benar-benar tanpa melihat gender ya semuanya. Melihat waktu juga, solidaritasnya. Oh, ini masih dijaga ya sama polisi ya. Aparat ya. Mereka merasa bahwa satu orang tersakiti juga orang lain merasa Ya tersakiti benar. juga. Karena mereka udah tahu ya gimana rasanya, susahnya nganter orderan, malah dapat kelakuan seperti itu. Ini pasti para ojol ini juga emosi sih Iya sebenarnya. pasti. Nah, jadi sobat, peristiwa ini terjadi pada Kamis 3 Juli kemarin. Jadi seorang driver bernama Arzeto yang saat itu bareng sama pacarnya. Jadi pacarnya nemenin dia tuh untuk nganterin makanan. So sweet ya. Ya, so sweet. Yang dimana nama pacarnya itu adalah Ayung Ningtyas. Iya benar. Ayu Ningtyas. Jadi di mana mereka saat itu pada malam hari mendapatkan orderan Shopee Food di situ. Salah satunya adalah pesanan kopi dari pelanggan berinisial J. Dari salah satu pelanggan yang dimana dia memesan kopi. Inisialnya sih dari T. Yang belakangan kita kenal sebagai mas-mas pelayaran. Ini contoh chat dari yang didapatkan dari si drivernya ya. Oke. Nah, diduga karena si ojol tadi mendapatkan orderan ganda dan menggunakan layanan hemat, tentu aja ada potensi-potensi seperti keterlambatan. Iya, nih. soalnya kan nganterin dua Iya. pesanan Buat gitu. tujuan juga ya. Biar nggak rugi, Iya. makanya dia menggunakan hemat lebih murah, tapi memang resikonya lama. Lama, iya. Benar. Nah,
driver ini sudah mencoba menjelaskan kepada pelanggannya yang berinisial T tersebut, namun justru dia tidak mendapatkan respon yang baik. Responnya juga di luar dugaan seperti itu. Nah, kita coba lihat video yang viral berikut ini. Oke, ini video yang langsung direkam sepertinya ya dari kekasihnya mungkin. Oh iya. Mas, iki saka Shopee nih, Mas. Mas, iki saka Shopee nih. Awak dhewe kene. Sing kerja sapa? Iya. Sing kerja sapa? Ya wajar ya diteriak gitu gara-gara Jelaskan sih, stop. Dibentak ya soalnya. Iya. padahal nggak salah. Saya kasih aku Loh, teriak-teriak. Oke, ini mas-mas pelayaran yang teriak. tidak bijak sekali ya, bisa dilihat ya. Iya. Sumbu pendek ya bisa dibilang. Padahal ini hal yang sepele, bisa diomongin baik-baik gitu. Ini kan permasalahan kecil sebenarnya ya. Kita yang lihat aja greget banget ya. Harusnya mereka bisa saling menghargai satu sama lain, pelanggan menghargai ojolnya, begitupun sebaliknya. Kita lihat, wah, Mas, bintang di sini. sesuatu nggak sih? Cuma demi bintang loh. Rumah samu ke siapa? Awak dhewe kok Cewek loh. Itu kayaknya dijambak ya. Gak sesuai ya, pelayaran yang gagah laki gitu. Malah main tangan. Iya, perempuan lagi. Ini kok nggak dipisahin ya? Sampai ampun-ampun itu. Sumpah aku nggak tega sih ngeliatnya. Sumpah. Kameranya udah nggak karu-karuan sih. Gambarnya. Untungnya masih bisa megang kameranya yang benar-benar kuat banget sih. Bukti ya. Iya. Iya, ampun, sampai bilang minta maaf loh. Sampai ampun-ampun loh itu. Ya Allah. Wah. Gila banget. Ini apa ya? Udahlah, udah deh. Stop banget dengar kalimat itu ya. Saya orang pelayaran, Mbak. Saya orang pelayaran. Stop banget, sumpah stop banget. Itu tuh inti dari arogansi loh guys. Menggunakan profesi untuk merendahkan orang lain dalam konteks yang sama sekali tidak relevan. Disiplin itu baik, tapi empati jauh lebih penting. Menurut keterangan korban pun keributan ini berujung pada kekerasan fisik. Yang tadi yang kita lihat ya, yang penganiayaan. Itu tuh ada luka cakaran dan jambakan. Ini udah kelewatan batas banget sumpah guys. Udah nggak bijak lah. Kalau Iya, dia benar. mengeluarkan kayak harus disiplin, tapi dia sendiri nggak bijak. Iya, ya kan? nah. Itu kan Sangat suatu temperamen keterbalukan pendek ya, marah-marah gitu. Jadi kejadian ini tidak hanya berhenti di situ, sobat. Korban akhirnya melaporkan ke polisi dan ceritanya itu langsung menyebar dengan cepat pada komunitas driver. Kan kita tahu driver kan solidaritas. Wah, solid banget ya. Solid banget. Jadi berita tersebut muncul langsung menyebar dengan secepat itu. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pemandangan yang luar biasa. Nah, sobat kita lihat bareng-bareng ya. Wih. Malah gimana ya? malah berujung suatu Iya, serem ya. Wah, tetangganya itu gimana ya? Itu udah malam banget loh. Waktu Tetangga juga istirahat. pasti marah juga ya. Karena kan Oh iya, udah- denger teriakan-teriakan awal ya. Dan itu katanya dilakukan pada malam hari. Jadi ya mengganggu banget. Iya ya. sih, ganggu banget. Kan kita nggak tahu siapa tahu punya orang bayi atau orang tua. benar. Pasti nggak expect banget gak sih tiba-tiba dikerubungin. Iya pasti. Dari masalah kecil, Iya. kesalahpahaman ya, berujung patah seperti ini. Cuma 5 menit langsung dapat 5.000. Kayak bisa nih kayak 5.000 day one jadi customer. Kita pakai konten itu ya, Iya, dari konten. jadi customer, bener Ding, juga. ding, ding. Oke. Terus di sini ada keterangan dari pelaku nih yang habis digeruduk. Kita lihat bareng-bareng. Ini. Oh ini. Oh ini mas-mas pelayaran. Kok lemes banget ya, lemes banget di video ya. sebelumnya, Aku wong Ya. tangan mbak. Aduh. Teriak-teriak. Ngerti disiplin nggak? Aduh ini malah. Atas kejadian kami Kayak kumur-kumur ya malah ngomongnya ya.
Jadi kayak udah mungkin dia menyesal, bukan menyesal Nggak karena menyesal kan perlakuan. terciduk aja. Iya. tapi itu hanya asumsi ya sobat. Iya benar. Kita masuk berdasarkan Ih, nyebelin banget ya cara ngomongnya Greget ya? itu ya. Soalnya di video dia teriak Nah. ganas gitu tapi langsung ya, Oke, itulah keterangan dari pelaku yang berinisial T tadi ya. Kita coba lihat kronologi dari polisinya. Oke. Mana anjir belum terpencet. Oke, ini keterangan Oh, dari polisi dari ini. aparat ya yang menangani permasalahan tadi. Kali ini saya akan menjelaskan untuk kejadian tadi pagi ya di Kodean ya. Jadi itu rangkaian kejadian berawal dari tanggal 3 Juli 2025 kemarin. Ada miskomunikasi antara driver Shopee. Nah, berarti kan bener ya, berawal dari miskomunikasi. Iya, salah paham Salah sih. paham. Itu kejadiannya Yang merujuk ke karena Shopee Pak. Food-nya dapat orderan dari yang terlapor ini bersangkutan tapi terlambat dalam Harusnya mengantar. bisa menikmati kopinya itu ya, malah menikmati di kantor polisi. Aduh. Menikmati amukan. Bener. Waduh. Kopi nikmat malah jadi rungkat. Wah. Terjadilah cekcok. Kopinya harusnya enak Iya, makanya. Wah iya, langsung pahit banget ya. Makin pahit. Makin pahit. Makin pahit lagi. Namanya keluarga Kasihan dari kopinya. itu sendiri, yang mengakibatkan driver ojek ini Salah sih emang, soalnya dia nggak pesen prioritas. Dia malah pengen yang murah, hemat, jadi lama. Iya, padahal kalau Nah, prioritas ya itu. langsung dapat. Kamu doang Cepet. yang Nah. diantar Mungkin pesanannya. cuma nambahin dikit ya, kalau misalnya emang buru-buru itu harusnya prioritas sih. Padahal menurut aku ini ya, dari sudut pandang aku sendiri setelah melihat berbagai video tadi, sebenarnya kan ada itikat baik dari driver ya untuk menjelaskan bahwa Pak, Nah. maaf ada keterlambatan. Nah, misalnya memang nggak ada klarifikasi, itu baru wajar. Oke, sedikit parah lah. Iya. Ini udah ada klarifikasi. Yang kedua dia juga udah pakai layanan hemat. Harusnya mereka tahu. Iya. Pelaku ini harusnya tahu Benar. dan paham. Oh, ini juga nggak salah driver sepenuhnya gitu loh. Cuman ya, itu bisa Awalnya tuh yang di chat si driver tuh udah bilang kalau next time kalau buru-buru pesen yang prioritas. Tapi mungkin masnya bilang nggak mau tahu, yang penting cepet diantar gitu loh. Berarti dari Iya. Mas T-nya itu yang salah. Kayak ya. udahlah, yang penting cepet jangan ngomong apapun, yang penting cepet gitu. Kan harusnya pengen instan. Yes. Oh iya. Tanpa tahu proses. Padahal itu juga termasuk instan, tapi instan yang dia mau tuh emang kayak Set. set gitu ya. Iya. Wah, gila Oke lah, banget kita sih. tadi udah lihat kronologi juga dari polisi ya. Iya. Oke. Nah, lihat guys itu semua. Ratusan mungkin ribuan driver dari berbagai platform pun juga menunjukkan solidaritas. Ini bukan sekedar aksi massa, tapi ini adalah pesan kuat. Jangan main-main dengan kami. Solidaritas mereka berhasil. Pelaku akhirnya diamankan di Polresta Sleman untuk menghindari amuk massa yang lebih besar. Ya mungkin netizen yang lihat kayak wah, syukurlah ya yang Pelakunya ya. dia bener banget. Akhirnya ditangkap juga. Nah, sekarang kita coba masuk ke analisis nih. Kita akan cari tahu dari sisi pelaku, kemudian apakah si inisial T tadi, mas-mas pelayaran tadi itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan atau belum gitu kan. Iya. Nah, ini merupakan salah satu kemenangan bagi keadilan di Indonesia khususnya. Nah, namun kini masih ada tanda tanya, apakah masih ada satu hal yang sangat disayangkan begitu. Salah satunya yaitu ada perusakan mobil patroli di Polsek Godean di Yogyakarta. Nah, ini jadi salah satu dampak yang sebenarnya kita nggak pengen ya, ada perusakan fasilitas-fasilitas di publik. Namun ini juga padanya terjadi di situasi saat Ya karena mungkin emosi juga ya. Jadi kayak ya udahlah, merusak segalanya yang ada di depan mata. Iya, tapi sangat disayangkan ya untuk teman-teman driver. Mungkin memang amarah itu Iya. lagi bergelonjak, bergenjolak, bergelonjak gitu ya. Tapi ya merusak fasilitas publik, apalagi milik aparat itu juga tidak baik dan tidak dibenarkan. Justru bisa menjadi bumerang buat kalian Perjuangan sendiri mereka ya. dan mencederai perjuangan mereka juga. Sia-sia dong membela driver
rekan driver kita, tapi malah merusak fasilitas yang juga kena ke kita gitu. Jadi kita harus bisa memisahkan antara solidaritas dan yang mana tindakan anarkis di situ. Kita tetap apresiasi penuh langkah tegas Polresta Sleman yang tidak hanya mengusut kasus penganiayaan tapi juga mencari oknum perusakan mobil tersebut. Aduh, Untung kena ada lagi buktinya ya. juga ya. Betul. Kasus ini juga membunuh mitos pelanggan adalah raja. Karena semua harus saling mendukung ya, dari Iya. pelanggan ke penjual, penjual ke pelanggan. Begitupun Saling pada menghargai, driver. Yes, gitu ya. betul. Ya, pelanggan harus dilayani dengan baik. Tapi raja yang zalim dan arogan pada akhirnya akan digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, apalagi di era digital ini, rakyat itu adalah netizen dan komunitas Betul, yang solid. betul. Kita juga pasti dibilang netizen sih kita Iya, ini kita ya. juga, kita juga Pengguna termasuk. media sosial. Iya. Ini juga kita sebagai netizen nih. Karena rating bintang 1 itu nggak sebanding dengan hancurnya reputasi dari jerat hukum. Pelajaran bagi kita semua sebagai customer harus sabar. Pahami ada sistem di baliknya, ada proses. Karena manusia yang bekerja keras di jalanan akan menghadapi macet, hujan, dan orderan lainnya. Sedikit empati itu nggak bakal kok ngerugiin kita semua. Betul sekali. Nah, dari segala video yang udah kita tampilkan, terus reaksi juga dan komentar dari kita dan juga analisis terkait kasus ini, kita coba simpulin nih Kak, gimana sih sebenarnya kasus ini dapat menjembatani gitu. Sebenarnya arogansi itu bukan hanya membawa kebaikan, tapi justru membawa kehancuran betul. bagi dirinya sendiri, namun juga orang lain seperti itu. Iya, yang para ojol pun juga itu solid ya. Jadi solidaritas itu adalah kekuatan bagi kita semua juga. Betul. Tapi kita harus tetap berada dalam koridor hukum dan yang aman-aman aja gitu ya. Karena Indonesia adalah negara hukum, jadi kita perlu untuk menaati aturan-aturan Iya, juga benar regulasi banget. yang ada. Betul. Prinsip-prinsip demokrasinya juga perlu diterapkan, Nah. gitu ya. Betul. Saling menghargai itu penting. Tapi Penting yang juga yang banget. penting adalah sabar tadi yang Nah, saya katakan. Sabar. Daripada berujung petaka, mending Mending sabar. Gitu. Oke. Jadi kami dari DB News mendukung penuh proses hukum yang adil bagi korban dan mengapresiasi aparat kepolisian yang bekerja cepat menangani situasi kompleks ini. Jadi menurut sobat gimana nih? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Apakah kalian setuju kalau pepatah pelanggan adalah raja sudah tidak relevan lagi? Ya, tulis opini kalian di komentar di bawah. Nanti kita bakal diskusi kecil-kecilan. Terima kasih banyak untuk sobat telah menonton sampai akhir. Jika sobat-sobat ingin mendengarkan atau melihat berita-berita terbaru, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga mengaktifkan lonceng agar ketika kita mengupload video baru, sobat-sobat langsung bisa nonton. Benar. Oke, so sobat DB News, see you on another video. Bye.